Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buat anak-anakku sekalian kita sama-sama bisa dipertemukan lagi walaupun dalam keadaan harus pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, karena itu untuk memulai pembelajaran di kesempatan hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita akan fokus terhadap subtema 1 tentang rukun dalam perbedaan. Mata pelajaran yang akan kita pelajari bahasa Indonesia, di mana setelah kita mempelajari materi tentang rukun dalam perbedaan, kita diharapkan bisa menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mari kita sama-sama membaca teks tentang peristiwa proklamasi di buku siswa yang sudah kalian miliki. Peristiwa proklamasi. Sejak pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, para hadirin berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, karena sangat antusias menyambut pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari itu merupakan detik-detik yang sangat mendebarkan. Detik-detik tersebut telah lama ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan bentuk puncak perjuangan bangsa Indonesia, puncak perjuangan yang sudah berlangsung berabad-abad. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika peristiwa itu dihadiri banyak orang. Ribuan orang hadir untuk menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, acara dimulai. Bung Karno tampil ke depan didampingin Bung Hatta. Selanjutnya Bung Karno berpidato dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian lahirlah negara merdeka baru. Negara itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta dikenal sebagai proklamator Republik Indonesia. Setelah teks proklamator dibaca, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Suhut dan Latif Hendra di Ningrat. Pengibaran bendera merah putih diiringi pengumandangan lagu Indonesia Raya. Seluruh hadirin dengan penuh semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akhirnya upaya proklamasi kemerdekaan selesai. Para pemuda segera menyebarluaskan berita bahagia tersebut. Berita tersebut disebarluaskan ke seluruh pelosok Indonesia dan dunia internasional. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui kantor berita Jepang. Kantor berita Jepang itu bernama Domei, sekarang Antara. Berita tersebut juga disebarluaskan melalui surat kabar. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarkan oleh Surat Kabar Suara Asia di Surabaya. Kemerdekaan Indonesia segera diakui oleh berbagai negara, misalnya India, Mesir, Lebanon, Suriah, Burma, dan Arab Saudi. Baiklah anak-anakku sekalian, itu adalah tentang peristiwa proklamasi, di mana kita sudah membacanya melalui buku siswa sebagai sumber sejarah kalian. Oleh karena itu nanti kita simpulkan dengan cara menentukan informasi apa yang penting dalam teks sejarah yang sudah kita pelajari bersama. Oleh karena itu untuk melatihnya kita harus bisa membuat peta pikiran. Peta pikiran yang harus kalian buat itu mengandung unsur apa, mengandung unsur mengapa, mengandung unsur siapa, mengandung unsur bagaimana, mengandung unsur kapan, dan mengandung unsur di mana.
Jadi yang pertama apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, di sini dicontohkan, andaikan menggunakan unsur apa, maka di bagian bawah dari apa itu ada jawaban merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Untuk unsur mengapa, maka kamu jawab dengan menggunakan awalan kata karena. Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan dan penjajahan bangsa Jepang. Terus menggunakan unsur siapa. Di sini ada nama orang yang disebut Insinyur Soekarno didampingin oleh Muhammad Hatta. Unsur bagaimana? Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Kemudian unsur kapan. Di sini tercantum tulisan 17 Agustus 1945. Sedangkan unsur di mana, di sini ada keterangan Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, di tengahnya ini adalah judul dari yang tadi kita baca, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya, dibuat peta pikiran harus melibatkan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Apa? Yang pertama, apa? Apa itu menanyakan kata benda, bukan manusia. Bagaimana untuk menanyakan cara, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan nama orang, berapa untuk menanyakan jumlah, mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan. Ini adalah unsur dalam peta pikiran yang dijadikan simpulan dari sebuah informasi penting yang harus kalian lakukan yang terdiri dari beberapa unsur di layar yang bisa kalian lihat ada 7 ya. Apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, berapa, dan mengapa. Kita akan melanjutkan ke materi ilmu pengetahuan sosial, di mana kalian setelah belajar tentang materi ini, kalian bisa memahami makna proklamasi kemerdekaan, bagaimana upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan sejahtera. Jadi masih seputar tentang proklamasi. Nah, ini adalah teks proklamasi yang dibacakan oleh Presiden kita yang pertama, yaitu Soekarno didampingi oleh Bung Hatta. Maka tanda tangan yang tertera dalam teks proklamasi ini adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Mari kita sama-sama dengarkan bagaimana Bapak Soekarno, Presiden kita yang pertama, membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Nah, setelah kita sama-sama mendengarkan teks proklamasi, yang terpenting bagaimana kita mampu menulis makna atau mampu membuat makna dari proklamasi. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, puncak perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pernyataan de facto bahwa proklamasi telah diperdengarkan ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan dunia. Yang ketiga, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa dan meyakini bahwa kemerdekaan yang diterima adalah berkat dari Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Yang kelima, awal perjuangan baru. 6. Sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. 7. Lahirnya negara Indonesia. 8. Sebagai titik tolak untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajah sehingga rakyat dapat hidup lebih sejahtera. Yang ke-9, sebagai akhir penjajahan. 10. Mulai berlakunya konstitusi dan hukum Indonesia. 11. Membangkit semangat persamaan derajat dengan bangsa lainnya. 12. Kesempatan untuk maju. 13. Sebagai dasar untuk menjalin hubungan dengan dunia internasional. Selanjutnya sebagai pernyataan kedaulatan Indonesia. Nah, itu adalah makna dari proklamasi yang bisa kita ambil setelah kita sama-sama membaca sejarah tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan tetap semangat walaupun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat walafiat. Mari kita sama-sama tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.